Halo sobat, gimana kabarnya semuanya? Sampai ketemu lagi dengan aku Wayne di vlogku Wayne Java Vlogs. Dalam video ini aku mau bercerita ya. Kemarin itu ada teman telepon aku karena aku mengunggahkan vlog tentang ada teman yang punya green card itu kok masih bisa dipulangkan ya. Juga tadi malam akhirnya aku ngomong-ngomong dengan ini, aku punya teman nih dari New York. Dia tanya siapa itu yang dipulangkan, kenapa? Dia tanya begitu, dan aku akhirnya cerita dengan dia, oh ini teman lamaku. Betul, ini teman lamaku sewaktu aku pindah ke Saint George ya, 20 tahun lalu aku ketemu dia. Dia ini temanku ini udah menikah. Dia udah menikah dengan orang bule, so dia udah pegang green card di sini udah lama tinggal di sini. Somehow nggak tahu ya kenapa dia nggak mau tukarkan green cardnya dengan citizenship ya. And then padahal dia waktu itu udah pegang green card lebih dari 5 tahun, dan akhirnya ya singkat cerita dia itu tidak cuma sekali menikah di sini. Tidak cuma sekali ya. Dengan istri pertama menikah 5 tahun ya. Dia cerai. Kan? Dia cerai, akhirnya dia kawin lagi. Kawin lagi itu sampai dikaruniai 2 anak. Sampai punya 2 anak di sini. Kawin dengan orang bule lagi juga. Sampai and then ya itu singkat cerita terakhir ya. Waktu aku pulang Indo, aku mau bilang dia mau pamit dia, aku mau pulang Indo, tapi aku cari waktu itu, aku telepon, dia tuh ndak ada, ndak ketemu, ndak nyambung ya. Sehabis aku pulang di Indo sebulan, kembali lagi ke sini, aku cari lagi dia. Akhirnya aku tinggal pesan di Facebook. Akhirnya ya tiba-tiba dia telepon ya. Ternyata dia telepon itu dari Indonesia. Dia bilang, loh, aku kaget. Oh, kenapa? Loh kok di mana kau? Aku tanya. Dia bilang oh aku ada di Indo, aku dideportasi. Dia bilang ceritanya begitu. Singkat cerita dia menceritakan apa yang terjadi. Ya memang selama di sini temanku ini memang suka minum. Itu penyakitnya dia itu suka minum, suka berkibar ya. Tak ada salahnya sih di sini ya, semua itu ada aturannya sebenarnya. Tapi dia itu minum and then driving, terus waktu driving itu dia mabuk berat kan, dia itu hampir nyenggol mobil polisi, akhirnya dia itu diberhentikan polisi. Waktu dia dites itu kadar alkoholnya itu melebihi level. Akhirnya jadi dibawa ke penjara kan, akhirnya keluar lagi. Dari situ terjadi lagi sampai beberapa kali lagi itu sampai sebulan itu sampai 2 kali. Sampai suatu saat pernah dia SIM-nya tuh dicabut, sampai SIM-nya dicabut itu, tapi ternyata nasib membawanya di lain sampai berkali-kali akhirnya dia bisa driving lagi, tapi tetap aja dia tuh memang kebiasaan minum dia tuh mungkin susah, dia udah menjadi alkoholik atau gimana ya. Nah, di sini setiap kali kamu mendapatkan tiket diberhentikan polisi itu ada catatan, ada rekornya. Dari rekor-rekor itu ya, misalkan Anda kena sampai sebulan itu sampai 3 kali lebih itu rekor DUI itu sama dengan rekor feloni, itu kriminal berat di sini ya. Hukumannya lebih dari 5 tahun kalau di penjara. Dan dia itu sering sekali melakukan itu.
Dan meskipun ya kejahatan dia tidak melakukan kejahatan berat, ya cuma minum, tapi di sini minum itu bisa dianggap kejahatan berat karena orang mabuk itu bisa membunuh orang akibatnya. Kadang lupa driving bisa nabrak orang, begitu ceritanya ya. And then dia dari situ waktu dia pindah di Salt Lake ya, itu dia didatangin polisi katanya waktu dia kerja. Didatangin polisi, dia kerja. Loh, kenapa dia ditangkap? Polisi bilang, oh ini di bawah undang-undang Trump administrasi, bahwa siapapun meskipun Anda udah punya green card dan kategori Anda, rekor Anda karena driver under influence itu melebihi batas sampai 13 kali atau itu, akhirnya siapapun yang itu termasuk kriminal, itu memasukkan kriminal itu, dan pemerintah Amerika berhak menangkap dan mendeportasikan Anda, akhirnya gitu. So akhirnya dia ditahan, akhirnya what happened, ditahan, dan habis itu dia cerai dengan istrinya, habis cerai dengan istrinya ya akhirnya dia masih ditahanan lama 8 bulan kalau tak salah dia bilang gitu. Akhirnya dia dipulangkan ke Indonesia. Nah, di situ itu. So dalam video ini aku mau bahas ya sih, meski Anda punya green card, kalau Anda berbuat kriminal, itu pemerintah Amerika berhak dan bisa mendeportasi Anda. Dan siapa aja lagi yang bisa pemerintah Amerika itu deportasi ya, bukan aja itu. Ada lagi yang FBI atau itu cari-cari adalah orang yang overstay, dan overstay itu udah di-charge, udah ada court order, misalkan court order begini, misalnya orang itu mengajukan asylum, and then gagal kan. Nah, meskipun mereka itu udah punya social security number, kadang mereka itu udah punya izin kerja, itu pada waktu dia pergi ke pengadilan, itu sama pengadilan diputuskan bahwa orang ini harus dideportasi. And then kadang masih punya waktu kan, kadang sebelum deportasi itu mereka itu dilepaskan untuk mempersiapkan dia mau pulang sendiri atau gimana kan. Kebanyakan akhirnya itu mereka itu memutuskan pulang sendiri, tapi ternyata mereka itu tidak pulang sendiri. Itu banyak sekali orang-orang yang saya tahu ya melakukan hal itu. So dia melanggar court order, itu orang yang dicari sama ICE, the imigrasi police officer itu. Biasanya itu orang-orang yang dicari yang akan dideportasi ya. Kalau hati-hati aja di sini. So begitu. Dan apakah orang gelap tidak akan dideportasi? Well, itu tergantung. Makanya berhati-hati aja lah. Tinggal di sini berhati-hati aja lah. Tinggal di Amerika itu jangan sampai Anda melakukan hal yang kriminal. So kalau Anda tidak akan melakukan hal yang salah, meskipun sudah posisi Anda salah, tapi jangan melakukan hal-hal yang melebihi kesalahan lagi. Misalkan gitu, melakukan hal kriminal atau sesuatu yang berbahaya. So aku rasa Anda akan aman dan tetap bisa bekerja di Amerika. Well, sampai di sini dulu ceritaku. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah. Jangan lupa subscribe and thumbs up dan share, and jaga diri baik-baik karena kesehatan itu sungguhlah penting. Oke, bye-bye.